Halo Kang Teteh, kembali lagi Ajib ASN Jabar ikut bicara. Yang luar biasanya Kang Teteh dalam jalur yang sama, ahli dalam dunia perarsip. Arsip itu sebenarnya recorded of information. Ada peristiwa kegiatan yang terekam dalam berbagai bentuk dan media, diakui sebagai alat bukti. Tapi saya ada yang nggak setuju Pak, arsip harus diselamatkan. Salah satunya arsip para mantan itu. Gimana cara buangnya? Jadi mantan itu arsip yang masa retensinya sudah habis. Betul. Itu loh. Jadi untuk musnahkan sudah. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Oke. Hari ini hari yang sangat luar biasa Kang Teteh. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang ahli dari dunia perarsipan, pendekarnya dunia perarsipan di Jawa Barat, Bapak Dr. Anes Febriadi MSI. Luar biasa Bapak. Selamat datang di Aji Pak. Selamat datang. Alhamdulillah kelihatannya sehat dan segar gitu Pak ya hari Alhamdulillah. ini. Bersemangat. Semangat. Selamat. Beliau adalah arsiparis ahli madya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang luar biasanya Akang Teteh, beliau ini dari pertama berkarir sampai sekarang dalam jalur yang sama. Itu luar biasa Pak. Betul. Jarang sekali di dunia per-ASN ini yang seperti itu Pak. Termasuk saya menclok-menclok kemana-mana gitu. Terima kasih Bapak Kang. konsisten di dunia arsip ini. Insya Allah. Udah nggak diragukan lagi lah. Beliau ini keahlian tentang kearsipannya. Kemudian beliau juga sampai sekarang masih ngajar Pak ya? Iya, saya di D4 Universitas Pajajaran. Oh, di Unpad. Di arsip digitalnya ya. Tentang arsip Arsip digital. digital. Mata kuliah arsip digital memang ada. Mata kuliah arsip digital. Oh, mantap. Juga beliau menulis buku, udah mengeluarkan 2 buku. Ini Kang Teteh nih. Ini salah satu indikator kalau beliau ini ahli dalam dunia perarsipan. Sudah mengeluarkan 2 buku. Luar biasa Bapak ini. Sudah harus jadi profesor nih. Yang pertama buku tentang profil, profesi, dan tuntutan kerja arsiparis. Itu di tahun 2018. Dan buku yang kedua yaitu apa dan bagaimana mengelola arsip elektronik di tahun 2012. Gitu. Pak Febri ya dipanggilnya Pak? Iya boleh Kang, silakan. Pak Febri aja ya Pak ya, biar lebih akrab. Pak Febri, hari ini kita ngobrol tentang arsip. Temanya arsip untuk masa depan. Kira-kira seperti itu Pak. Kita mulai dari arsip itu apa sih Pak? Arsiparis itu siapa? Dan apa itu arsip gitu Pak? Bisa diceritakan sedikit Pak? Iya. Arsiparis itu adalah salah satu jabatan di pegawai negeri sipil ya. Dia adalah seorang PNS yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan. Jadi dia memang merupakan suatu jabatan fungsional. Dia harus profesional seperti itu Kang. Oh. Jadi dia jabatan fungsional yang ada di lingkup pegawai negeri sipil, di pusat maupun di pemerintah daerah dan lembaga-lembaga negara seperti itu. Mantap. Jadi arsip itu salah satu syaratnya untuk menjadi arsiparis itu yang pertama harus PNS tentunya Pak ya. Iya. Harus PNS, kemudian ikut pelatihan kearsipan. Iya betul. Dan yang ketiga diangkat oleh pejabat yang berwenang. Iya. Nah, cuma yang menarik Pak, ini pejabat yang berwenangnya ini pertama oke lah lingkungan lembaga negara gitu kan. Iya. Menteri, sekjen dan sebagainya. Ada. Terus pemerintah daerah misalnya Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota dan lain-lain. Nah ini pemerintah desa Pak.
Emang pemerintah desa bisa mengangkat arsiparis gitu, Pak? Ya, di desa itu kan, dalam lingkup desa itu ada yang namanya sekretaris desa dan jajarannya ya. Iya, betul, Pak. Jadi arsiparis ini memang secara aturannya dia harus PNS sampai saat ini. Walaupun sebenarnya pekerjaan kearsipan ini ada juga di desa maupun di BU perusahaan-perusahaan ya, sebenarnya ada juga di rumah sakit seperti itu. Cuman dalam hal ini di desa tadi memang arsip itu ada juga di desa. Jadi desa ini kan di bawah pemerintah kabupaten lah sebutnya. Jadi untuk menangani arsip di desa itu bisa dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kabupatennya. Jadi ada arsiparis di kabupatennya itu. Dan bisa aja dibantukan di desa itu untuk mengelola arsip-arsip. Jadi penugasan begitu, Penugasan Pak, bisa ke desanya. Berarti bisa saya bilang kalau arsiparis itu bukan hanya sebagai jabatan mungkin, Pak ya, tapi sebagai profesi. Betul Kang. Mantap. Itu Kang Tete. Arsiparis itu bukan hanya sebagai jabatan tapi juga profesi. Iya. Itu luar biasa Kang Tete. Dan keahlian profesi itu kan bisa dipakai setelah pensiun juga, Pak ya. Betul. Mungkin. Dan ciri khasnya sebuah profesional itu dia memiliki asosiasi ya. Asosiasi Arsiparis Indonesia. Arsiparis ini sudah memiliki asosiasi Arsiparis Indonesia di pusat dan di beberapa wilayah provinsi dan kabupaten kota. Kebetulan saya diamanahkan oleh teman-teman untuk memimpin Asosiasi Arsiparis Indonesia Wilayah Jawa Barat. Mantap. Bapak juga ketua asosiasi Arsiparis Indonesia Wilayah Jawa Barat. Luar biasa Bapak ini. Pak Febri ini memang sudah layak lah Pak, orang karirnya dari awal sampai akhir arsiparis terus. Ya kira-kira 30 tahun saya sudah melakukan karir di bidang 30 tahun ya. 30 tahun. Hampir mencapai. Itu mah dari judul sampai titik terakhirnya udah di luar kepala lah. Mudah-mudahan Kang, mudah-mudahan kita tetap di jalurnya. Iya. Sudah bisa saya katakan sebagai legenda hidupnya arsiparis. Ya, mantap. Pak Febri, arsip itu sebenarnya apa sih? Arsip itu kumpulan data-data atau nama kata gitu. Ini arsip gitu. Iya. Bisa diceritakan Pak itu? Sedikit ya Kang ya. Arsip itu sebenarnya adalah recorded of information. Jadi arsip itu ada peristiwa kegiatan yang terekam di dalam beberapa media, seperti di kertas, di film, di video, di foto. Jadi dia terekam secara natural ya, karena ada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, misalnya sebuah organisasi, dia menghasilkan informasi. Nah, informasi inilah rekaman dari kegiatan dari sebuah instansi perangkat daerah atau pencipta arsip itu dalam berbagai bentuk dan media, seperti kertas, seperti foto, gambar-gambar gambar-gambar arsitektur, foto udara, dan media itu sekarang sudah beralih dari media kertas ke digital. Itu juga termasuk arsip semua. Arsip. Berarti arsip itu kumpulan data menjadi informasi yang direkam begitu ya. Yang recorded, terekam dia. Yang direkam dalam berbagai media. Mantap. Jadi itu bagian dari apa ya? Sejarah, bukan sejarah ya. Pencatatan sejarah mungkinnya bisa dikatakan seperti itu Pak ya. Arsip itu diakui sebagai alat bukti. Alat bukti. Iya, yang sah. Alat bukti. Dalam sistem pembuktian kita, arsip itu adalah alat bukti yang sah. Mau perkara hukum pidana, perdata dan lain sebagainya. Kenapa dia bisa dijadikan alat bukti? Karena dia terregister. Begitu dia diciptakan oleh pencipta arsip itu, dia terregister, tercatat. Kalau di yang lain, sumber informasi yang lain seperti buku atau yang lain lah ya, itu tidak dalam konteks register. Jadi apa ya?
Ya, kurang kuat begitu ya. Nah, kalau dia terregister maka dia dikatakan sebagai sumber informasi yang autentik dan terpercaya. Itu arsip. Itu ciri khas arsip di sana. Keasliannya dijamin gitu. Dijamin. Dan di Undang-Undang Nomor 43 tahun 2019 dikoreksi ya kalau salah Pak ya. Yang harus diselamatkan oleh negara itu termasuk arsip perorangan. Ya. Nah ini maksudnya arsip perorangan termasuk arsip saya gitu harus selamatkan negara. Iya Kang ya. Jadi arsip ini sebenarnya hadir dan ada juga melindungi diri kita. Sejak dalam kandungan, saya beri contoh ilustrasi. Ibu kita sudah diperiksa ke dokter, ada rekaman medisnya kan? Oh iya. Diperiksa kesehatan janin dan sampai dia melahirkan, dikeluarkanlah surat oleh dokter dia jam sekian dan seterusnya untuk menjadi apa? Akta kelahiran. Iya. Jadi dari mulai lahir sampai meninggal pun ada arsipnya. Untuk membuat akte itu harus ada keterangan dokter kan? Iya. Itulah arsip. Itu arsip vital untuk perorangan. Kemudian dia sekolah dan seterusnya sampai dia memiliki KTP dan seterusnya ya. Dan kalau Akang punya segala macam aset kan harus punya BPKB-nya kalau mau motor, tanah seperti sertifikat. Sampai juga nanti begitu kita akhir hidup kita harus ada surat kematiannya kira-kira. Untuk apa? Untuk warisan, untuk segala. Jadi arsip ini melindungi perorangan, tapi dalam konteks pribadi. Dalam konteks yang lebih luas, ketika seseorang itu memiliki ketokohan, dia berkarya besar, punya prestasi di bidang apapun, olahraga, politik, agama, arsip-arsip riwayat dia secara biografinya itu bisa kita selamatkan, disimpan di lembaga kearsipan. Ini bisa menjadi pelajaran kepada generasi. Itu mah lebih ke sejarah gitu. Sejarah Kang, betul. Tapi saya ada yang nggak setuju Pak, arsip harus diselamatkan. Salah satunya arsip-arsip para mantan itu. Itu malah harus dibuang jauh-jauh ya, Kang Adam. Ya, kalau pun tadi dibuang. Gimana cara buangnya? Melekat di pikiran itu. Iya, itu agak susah juga membuangnya. betul. Jadi gagal move on lagi dibilangnya Pak. Aduh, memang Akang Teteh itu. Iya. Luar biasa. Harus diarsipkan juga itu sebagai kenangan. Iya. Tapi jangan kelihatan istri. Jadi bahaya itu. Bisa perang gitu. Terus ini Pak, dari macam-macam arsip itu kan ada berbagai macam tadi yang Bapak bilang arsip vital, arsip yang lain-lain. Itu bisa diceritakan sedikit ya Pak? Jenis-jenisnya itu arsipnya ada arsip apa aja? Ya, arsip itu secara fungsional ada dua sebenarnya Kang ya. Arsip dinamis dan arsip statis. Itu istilah yang kita gunakan. Kalau arsip dinamis itu dia diciptakan ya. Tadi diciptakan karena adanya aktivitas tugas pokok fungsi. Itu arsip dinamis. Artinya digunakan langsung. Oleh yang menciptakan dan dia disimpan dalam jangka waktu tertentu. Artinya kalau udah habis waktu tertentunya atau retensinya dia harus dimusnahkan. Nah, kalau nggak dimusnahkan dia menumpuk kan, jadi beban tidak efisien dan segala macam. Contohnya apa Pak? Kalau di lingkungan kita ASN yang sebut arsip dinamis itu contohnya apa? Contohnya begini, ketika di satu lembaga itu ada bidang A ya saya sebut. Kan setiap instansi perangkat daerah itu ada yang bidang A, B, C, D. Nah, itu dia menjalankan tugas pokoknya ya. Misalnya BKD di bidang disiplin. Nah, bidang disiplin ini setiap hari itu dia karena tugas pokoknya menghasilkan arsip aktif. Setiap hari. Nota dinas. Iya, surat menyurat, laporan atau segala macam terkait dengan tersebut. Nah, itu harus dikendalikan ya di bidang itu. Nah, cara mengendalikannya ada nanti caranya. Jadi arsip aktif ini arsip yang secara langsung dan terus menerus digunakan di bidang itu. Dan dia bersifat masih kebutuhan untuk bidang saja terbatas ya. Nah, ketika sudah inaktif, artinya kalau yang aktif ini masih terus menerus dalam 1 tahun itu dia sangat sering digunakan. Ketika tadi sudah mulai menurun kegunaannya, misalnya dalam 1 tahun itu dia hanya digunakan 1 kali lah misalnya.
itu file-file itu sudah disebut dengan inaktif, Oh. tapi masih arsip dinamis. Ya. Nah, ketika arsip dinamis inaktif ini sudah memenuhi retensi tadi kan, disimpan dalam jangka waktu tertentu, dia ada pengendalian yang namanya penyusutannya. Penyusutan arsip. Itu penyusutan dengan 3 cara. Pertama dari bidang ke unit kearsipan. Di BKD sendiri ada 2 tuh. Ada unit pengolah yang di bidang-bidang dan ada unit kearsipan. Unit tadi arsip inaktif itu yang sudah memenuhi retensinya dipindahkan ke unit kearsipan sebelum dimusnahkan ya. Nah, di unit kearsipan itulah arsip itu ditata lagi. Kalau dia udah habis retensinya, ya dia harus dimusnahkan. Nah, itu kan Kang Tete. Dimusnahkan. Jadi mantan itu arsip yang masa retensinya sudah habis. Betul sekali. Jadi harus dimusnahkan sudah. Jadi musnahkan aja. Musnahkan aja, sudah tidak berlaku lagi. Sudah bye-bye aja dia. Sudah. Jadi Pak, saya tadi jadi prosesnya itu cukup panjang gitu Pak. Dari mulai bikin surat dan sampai persiapan gitu. Jadi dari mulai register tadi ya. Register sampai dimusnahkan tadi. Dan berarti nilai arsip itu sangat berharga gitu kan. Berharga sekali. Jadi jangan bikin surat habis berlaku langsung dibungkus. Jadi itu ada sanksinya Kang. Oh, jadi bungkus bala-bala ya? Enggak boleh. Oh. Jadi arsip yang sudah register tadi dan dia disimpan sesuai JRA-nya, sesuai retensinya. Dia kan penyusutan ada 3, dipindahkan, dimusnahkan, diserahkan. Oh, nggak semuanya dimusnahkan? Tidak. Pertama dia dipindahkan itu, artinya dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan untuk mengurangi beban. Oh ya, biar nggak numpuk gitu ya. Dan kemudian arsip itu kalau sudah habis retensinya dan musnah, dimusnahkan. Retensi itu ada masa di bawah 10 tahun dan di atas 10 tahun. Oh iya. Nah, karena arsip yang di atas 10 tahun biasanya memiliki nilai guna, misalnya kesejarahan tadi. Iya. Dia disimpan sebagai arsip statis. Oh. Fungsi yang kedua nih. Iya, yang masuk yang kedua nih kita. Yang di dinas saya sekarang tugasnya. Disimpan di sana itu sampai akhir nggak ada batasnya lah gitu. Itu untuk arsip yang mengandung sejarah gitu. Dan itu mungkin kita juga boleh menganggap remeh arsip gitu ya. Sanksinya tadi ada kan? Oh iya, sanksinya apa tuh Pak? Kalau tadi misalnya yang sudah register, sudah simpan, dimusnahkan tanpa prosedur yang benar, maka dia kena sanksi hukum. Sanksinya apa tuh Pak? Pidana. Oh, pidana. Tuh, hati-hati. Kalau tadi arsip mantan mungkin nggak ada pidana. Tapi ini arsip Pemda ada pidana. Ada pidananya. Nah, makanya saya suka nemuin tuh Pak, bungkus nasi padang dari surat ada kopi. Ini ya itulah kesadaran itu kesadaran ya. Itu padahal itu mengandung sejarah kata Bapak tadi kan. Jadi sejarah mantan tadi. Ya, kecuali mantan. Dimusnahkan aja lah. Iya. Untuk kita masuk ke agak serius nih Pak, agak dalam lah, agak dalam. Tentang arsip itu sendiri Pak. Tentu kan arsip itu sebagai ilmu ya. Saya memandang arsip sebagai ilmu, ada kaidahnya, ada prinsip-prinsipnya gitu kan, ada normanya. Nah, itu bisa diceritakan nggak sedikit? Iya, tadi secara fungsional saya sudah sampaikan bahwa arsip dinamis dan statis. Dinamis ini benar-benar diciptakan ya, dikendalikan. Nah, ketika dia sudah menjadi fungsi arsip statis, dia kan tidak ada retensi lagi. Sudah abadi ya, katakanlah begitu. Sehingga dia harus dikelola dengan teknik preservasi. Jadi kalau sudah yang statis ini, dia harus dikelola secara benar-benar supaya fisiknya tidak rusak. Dengan cara preservasi tadi. Banyak metodenya. Nah, jadi kaidah prinsip arsip itu adalah pada dasarnya adalah harus dikelola dan diselamatkan. Tadi kenapa? Karena nilai yang terkandung di arsip itu tadi sebagai alat bukti jelas. Yang kedua karena dia sebagai bukti jati diri bangsa. Memori kolektif bangsa. Mantap itu Pak. National identity ya. Kira-kira bahasa kerennya. Kalau bahasa Sundanya apa ya? Apa ya? Apa ya yang artinya? Jati diri. Nah sih jati diri maksudnya. Bener-bener identitas lah gitu. Identitas kita. Getih lah gitunya.
banyak contoh bahwa ada beberapa apa namanya seperti keris ya. Itu arsip itu Pak, keris gitu. Bukan, keris itu punya identitas bangsa. Sejarah keris, bagaimana keris itu ada arsipkan. Nah, itu kita sudah jadikan sebagai Memory of the World. Jadi sudah terdaftar di UNESCO ya. Dengan didukung arsip bahwa keris itu betul-betul jati dirinya bangsa Indonesia. Jadi yang main klaim-klaim itu harus ada arsipnya. Kalau kita arsipnya kuat, batik seperti itu. Iya, wayang gitu kan. Di Jawa Barat ini banyak sekali ya yang bisa kita gali untuk hal itu. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Pak, Bapak sebagai arsiparis yang udah dewa lah ya, udah senior gitu kan, udah luar biasa. Bisa aja. Bisa nggak Pak, memberi nasihat lah ini mah ya, bukan tips lagi, tapi kita butuh nasihat untuk calon atau bukan calon, dan juga untuk para arsiparis baik calon maupun yang sudah. Kita nih di dalam masa digital ini, di masa yang serba maya ini, arsiparis itu seperti apa sih Pak? Gitu. Ya. Jadi kemajuan zaman, perkembangan teknologi informasi komunikasi sudah suatu keniscayaan. Artinya dia sudah hadir dan itu sudah ada di depan kita, dan jelas arsip itu sekarang terjadi perubahan media. Tadinya kertas seperti itu ya. Kita selalu berpandangan seperti itu, dan 2-3 tahun ke depan ini arsip itu sudah dalam media format digital. Nah, artinya arsiparis ini harus membangun perubahan pendekatan mindsetnya agar mampu mengelola arsip ini berbasis arsip digital tadi. Itu satu. Dengan demikian arsip ini akan tetap eksis. Banyak kan profesi yang hilang gara-gara kalau arsiparis ini bukan hilang, bahkan akan memberikan eksis yang lebih kuat karena dia memang mengelola informasi sebenarnya. Iya. Hanya formatnya sekarang berubah. Oleh karena itu, ya itulah yang harus kita tambah kemampuan kita. Apalagi nanti yang baru berkecimpung itu harus diperkuat dengan kemampuan berbasis IT juga, pengetahuan dasarnya yang sudah seperti saya ini paling tidak menjaga prinsip kaidah norma-norma kearsipan itu agar tidak ditabrak begitu saja, sehingga nilai-nilai arsip ini yang tadi saya sebutkan tidak punya makna walaupun sekarang digital. Yang kedua, dengan seperti itu peran arsiparis itu bukan seperti menunggu arsip di dalam dia begitu. Itu harus berubah, harus gesit. Artinya dia harus mampu mengemas informasinya agar menjadi penyaji informasi. Representer. Presenter of information, record dan archive itu dua hal yang saling berhubungan dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya ini akan membentuk suatu layanan arsip yang modern. Tidak menunggu terus. Ini kemasan informasi sudah bagus. Karena untuk sistem digital ini sangat mudah kalau kita melakukannya. Dan yang keempat tentu kita harus berkolaborasi dengan tenaga SDM yang menguasai itu, karena itu kemampuan mereka. Kita kolaborasi agar membangun sebuah saya sebut ya kanal informasi arsip. Jadi memang kita udah di zamannya nggak bisa lagi sendiri gitu, Pak. Harus membangun super tim gitu ya. Itu betul. Jadi intinya Kang Teteh, arsiparis itu sangat dibutuhkan sebagai landasan dari salah satu faktor landasan jati diri bangsa ya Pak ya. Cuman yang harus diperhatikan yaitu arsiparis itu harus cepat-cepat beradaptasi dengan lingkungan gitu kan. Karena menurut teori Darwin, kalau nggak salah Darwin ya, teori yang eksis adalah yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan itu akan musnah. Kalau arsiparis musnah, jati diri bangsa kita pun akan musnah. Betul kan Pak? Keren sekali, akan membuat rangkaian kesimpulan yang luar biasa. Dari Bapak yang lebih hebat Pak. Informasinya kan dari Bapak tadi.
Pak Febri, Baik. aduh nggak kerasa nih waktunya Pak. Kita sebenarnya saya masih banyak hal yang pengen digali gitu Pak. Siap. Banyak lah. Dan nanti kita minta episode berikutnya kali ya. Siap. Ya kan? Soalnya kan nih saya juga gak tahu nih mana arsip mana bukan, kan itu harus dijelaskan. Ya. Tapi waktunya panjang. Nanti gitu, Pak. kita Nantilah. sambung, mudah-mudahan kita ada waktu next time ya. Oke, kita Dengan Akang juga. cerita lebih dalam Ya. gitu ya. Gitu Kang Tete. Nggak kerasa nih. Sebenarnya betul saya masih banyak yang harus ditanya, digali lagi karena saya kebetulan ASN juga dan sanksinya nggak main-main ini. Pidana di penjara, saya di sel. Sok, cerik itu di sel gara-gara umpul kertas ngebuang, nggak lucu gitu. Kita harus perdalam itu. Tapi next time ya. Karena waktu Pak, kita waktu Bapak sibuk sekali nih, saya nyuri-nyuri waktunya sangat. Pokoknya Pak, insya Allah satu saat ke depan episode berikutnya kita ketemu lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Oh iya, jangan lupa di like, subscribe, and follow Sosmed BKD. Oke, bye bye. Bye bye, sampai jumpa lagi.